Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu ala manittaba'al huda. Para pemirsa channel Raja Kelana yang budiman, pada pertemuan kali ini saya ingin mengulas tentang kepercayaan Kristen, yang mana dasar kepercayaan mereka ini adalah kebangkitan Yesus, dan juga menyadarkan para Kristen ini dari angan-angan kosong tentang penebusan dosa yang hanya bisikan tipu daya iblis yang telah menjerat mereka dengan gambaran fata morgana berhiaskan ilusi. Kebangkitan adalah pondasi dasar dari kepercayaan Kristen, sebagaimana Paulus berkata dalam catatannya pada 1 Korintus 15 nomor 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Hanya permasalahannya, ikhwan manittaba'al huda, jika kita baca dengan cermat Bible Kristen ini, maka akan kita dapati ada 3 oknum Kristus di dalam Bible, yakni pertama Yesua anak Maria, yang kedua iblis yang merasuki orang fasik, dan yang ketiga Paulus. Jadi ketika kita kembali bertanya kepada Kristen, oknum Kristus mana yang harus bangkit supaya kepercayaan mereka tidak sia-sia? Dan jika mereka menjawab oknum yang pertama umpama, maka sia-sialah kepercayaan Kristen, karena oknum yang pertama ini belum mati sampai hari ini. Lalu bagaimana bisa bangkit? Kan begitu. Lalu pertanyaannya, apa dalil yang mengatakan bahwa Yesua anak Maria belum mati? Mari kita telaah dan cermati Bible Kristen ini. Pertama, fakta bahwa alasan Yesua hendak dibunuh oleh Yahudi adalah karena pengaruh Yesua yang semakin kuat, sehingga kepala imam besar kala itu bernama Kayafas berkata pada Yohanes 11 nomor 49 sampai 53. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi alasan Yesua mati untuk menembus dosa
adalah dusta yang besar dan hanya omong kosong. Kedua, apakah niat Yahudi fasik ini berhasil mereka lakukan? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Karena tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa akan menolong nabinya yang saleh ini. Bagaimana cara Allah menolong nabinya ini? Jawabannya ada pada nubuatan pada Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lalu kemudian nubuatan pada Mazmur 91 nomor 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dari dua nubuatan ini, hadis dan semua para Kristen amat sangat jelas bahwa Yesus anak Maria tidak berhasil ditangkap dan dibunuh, tapi diselamatkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tanda bagi orang angkatan jahat adalah kebangkitan pada hari ketiga. Sebagaimana Yesus anak Maria katakan pada catatan Matius 12 nomor 38 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, namun kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tidak mungkin Yesus anak Maria sendiri yang menjadi tanda bagi angkatan jahat dan setia." Benar kan? Lalu yang keempat,
apa kenyataan yang murid-murid sampaikan perihal penyaliban? Hal ini disampaikan pada khutbah Petrus pada catatan Kisah Para Rasul 2 nomor 22 sampai 36. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan oleh menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dari khutbah Petrus ini kita mendapat 3 pemahaman. Pemahaman pertama, bahwa Yesua dari Nazaret itu adalah benar-benar utusan Allah dengan hujjah kenabian yang telah diketahui oleh orang Israel. Lalu yang kedua, bahwa Yesua guru mereka tidak ditangkap, disiksa dan mati, tetapi diangkat oleh tangan kanan Allah sebagaimana Petrus mengutip nubuatan Nabi Daud. Ada satu hal yang ambigu dari catatan ini, yakni kata bangkit. Bagaimana bisa bangkit sementara Yesua tidak mati, sebagaimana dinubuatkan Nabi Daud bahwa Yesua tubuhnya diam tentram, artinya ia tidak ditangkap dan disiksa, dan Yesua tidak diserahkan ke dunia orang mati. Dan pengangkatan Yesua oleh malaikat ke langit, semua murid menyaksikannya. Jadi antara kata bangkit dengan tidak diserahkan ke dunia orang mati adalah ambigu, lagi tidak sinkron. Tapi kita maklum bahwa terjemahan ini
sudah ribuan kali diubah sesuaikan sejak dikanonisasi tahun 325 Masehi. Baik, kemudian yang ketiga adalah Yesus yang disalibkan oleh orang durhaka dan fasik tersebut telah Allah jadikan bagi mereka sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi dari 4 argumen ini cukuplah kiranya membuat Kristen Indonesia khususnya sadar untuk membubarkan kepercayaan mereka ini. Ikhwan manittaba'al huda, jika sekiranya Kristen mengatakan bahwa oknum yang kedua yang bangkit sehingga pondasi kepercayaan mereka tidak roboh, maka hal ini pun adalah angan-angan kosong, karena oknum kedua ini juga tidak mati. Lalu mau bagaimana bangkit? Apakah benar demikian? Ya, benar. Lalu apa dalilnya? Perhatikan dan simak baik-baik ikhwan manittaba'al huda. Pertama, perkataan Nabi Yesua dalam catatan Lukas 10 nomor 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Lalu catatan Matius 24 nomor 23 sampai 26. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," jangan kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kemudian Kisah Para Rasul 9 nomor 3 sampai 6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Dari sini dapat kita memahami bahwa oknum kedua adalah iblis laknatullah untuk menipu dan menggoda Nabi Adam, menggoda Bani Adam. Dan malangnya Edis dan Kristen sedunia jadi mangsanya dan menjadikan milik kepunyaannya. Kedua, kemudian kita perhatikan lagi catatan Matius 4 nomor 5 sampai 10. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu
akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian dilanjut pada Matius 28 nomor 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dari sini jelaslah bagi kita bahwa iblis tukang tipu itu tidak bisa memperdaya Yesua, kan begitu. Awalnya dia menggoda supaya Yesua anak Maria menyembahnya. Namun Yesua anak Maria tidak bisa diperdaya. Walaupun ditawarkan kemegahan dan kekuasaan dunia, Yesua tetap menolak. Maka karena itu, iblis pun mundur, menunggu kesempatan lain. Kemudian iblis memasuki tubuh pengkhianat. Lalu pengkhianat ini menerima suap untuk menunjukkan tempat Yesua anak Maria. Kemudian hebohlah penyaliban orang fasik dan pengkhianat. Setelah itu, iblis masuk ke dalam kubur, memasuki kembali jasad pengkhianat yang sudah mati. Kemudian iblis keluar bersama tubuh pengkhianat yang iblis rasuki dari dalam kubur, dan menampakkan diri untuk memperbodoh para murid maupun orang-orang banyak. Setelah mayat pengkhianat tidak berguna lagi, maka ia meninggalkannya dan mencari tubuh tempat persinggahan, dan dia pun mendapatkan seorang pemburu hadiah bernama Saulus. Maka iblis pun menggocok Saulus hingga menjadi pelayannya yang setia, mengajarkan semua bisikan-bisikannya yang sesat dan mendakwahkan pada seluruh manusia, baik dengan lisan maupun korespondensi yang ia tulis. Dari uraian saya ini, maka oknum yang kedua juga belum bangkit, karena iblis masih hidup sampai hari ini untuk menipu dan menggoda anak Adam. Jadi Edis dan Kristen yang lain memang harus menelan pil pahit ini, bahwa dasar kebangkitan kepercayaan Kristen akan runtuh berkeping-keping, karena baik oknum pertama dan kedua belum mati dan pasti tidak akan mungkin bangkit. Dan terakhir, jika sekiranya oknum yang ketiga yang bangkit, apakah ada satu kalimat saja yang mengatakan bahwa Paulus bangkit dari kematian? Tidak. Dari sejak tahun 65-an Masehi sampai sekarang, tak ada berita wartawan masa lampau yang memberitakan Paulus bangkit setelah mati dipenggal oleh Kaisar Nero. Walaupun orang ini sangat laju, tidak hanya mengaku Kristus, bahkan menjadi Bapa juga tidak tedeng aling-aling baginya. Coba perhatikan 1 Korintus 11 nomor 1. Ikutilah teladanku karena aku juga Kristus. 1 Korintus 4 nomor 14 sampai 15. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab
sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Padahal kan di ayat lain Yesua anak Maria berkata, jangan ada kau panggil bapa di dunia ini, karena ada cuma satu bapakmu, kata Yesua, yakni bapakmu yang di langit. Lalu bagaimana akhirnya adik dan para Kristen? Apakah kepercayaan yang sudah runtuh pondasinya masih mau ditegakkan? Mau sampai kapan kalian terus memandang fata morgana yang akan hilang ditelan ketiadaan? Kepercayaan rapuh yang berdiri di atas angan-angan tiada lain hanyalah ilusi. Jangan biarkan, duhai kalian yang dimangsa iblis, terus dalam jerat tipu dayanya. Lepaskan dirimu dari perangkap dustanya. Jangan terpedaya dengan angan-angan bahwa saat berhadapan dengan Allah nanti di hari penghakiman, kalian merasa berada di belakang Yesus yang kalian salib untuk mendamaikan dosa kalian. Yang demikian itu adalah kebohongan besar. Tapi yang benar adalah semua tindakan yang kalian lakukan adalah tanggung jawab kalian di hadapan Allah. Karena itu adalah konsekuensi dari akal serta free will yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Kalian semua adalah termasuk umat Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan lurus dan kebenaran bagi kalian semua manusia dari sejak 600 atau 1400 tahun yang lalu adalah umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan lurus dan kebenaran bagi kalian semua bukan Yesua anak Maria, karena anak Maria hanya jalan lurus bagi Bani Israel, bukan untuk Bani Gentel. Dan ketahuilah bahwa atas ajaran dan panduan jalan lurus yang ditunjukkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami ini Muslim sudah tepat pada tujuan, yakni hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi jangan lagi memperbodoh diri sendiri seakan mereguk madu dalam mimpi. Dan khusus pada Edis, Anda sudah belajar Quran 13 tahun. Pastinya Anda tahu bagaimana Quran menekankan kepada manusia untuk menggunakan akal pikirannya, mengambil ibrah dalam kisah dan perumpamaan, menyuruh manusia untuk memulainya dengan ikra, baca. Ingat Edis, dalam Islam la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tapi kalau kepercayaanmu yang sekarang benar bahwa Anda tidak boleh berpikir, tapi cukup percayai saja, makanya jika penganut Kristen di Indonesia ini rajin baca Bibelnya dengan akal pikiran yang jernih, hampir dipastikan ia akan meninggalkan Kristen. Tapi sebaliknya, jika umat Islam membaca dan mentadabburi Quran, maka imannya akan semakin kokoh, semakin kuat. Iblis akan kelimpungan untuk menggoda kaum muslimin. Sindiran Ustadz Munjir Situmorang tidak akan pernah muncul. Jadi seperti yang kamu katakan Edis, buanglah kepercayaanmu itu. Teleponlah tukang loak dan juallah Bibel dan buku-buku referensi Kristen yang kamu punya. Karena pondasi kepercayaanmu dan semua Kristen telah runtuh, hancur berkecai berkeping-keping. Sekali lagi, tinggalkanlah kepercayaan sekedar candaan itu.
supaya kamu tidak termasuk orang yang akal-akalan. Baik, demikian saja ulasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan yang semakin luas insyaallah. Assalamu ala manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.